Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, mudah-mudahan anak-anak ibu sehat semuanya dan tetap semangat belajarnya di rumah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 2 yang kita bahas adalah Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki materi, lebih baik kita awali dengan bacaan basmalah. Mari sama-sama anak-anak ibu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, apa Asmaul Husna yang kita pelajari di semester 1 ini? Ada 4 Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, Al-Mughni, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Nah, sebelum kita ibu menjelaskan materi tersebut, ibu jelaskan sedikit mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung yang berjumlah 99. Asmaul Husna itu disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Nah, barang siapa yang membaca Asmaul Husna dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas satu persatu Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, Allah menciptakan makhluk di dunia ini. Allah memberikan rezekinya kepada makhluk tersebut. Nah, apa saja makhluk Allah itu? Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi nak, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sudah dijamin oleh Allah rezekinya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di darat maupun yang di laut, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha", yang artinya, dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, jadi anak-anak ibu, kita semua makhluk hidup ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tetapi walaupun rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, kita sebagai manusia harus berusaha untuk mendapat rezeki. Karena Allah tidak menyukai anak-anak yang bermalas-malasan. Nah, anak-anak ibu perhatikan ayam. Anak ayam itu nak, dia turun, dia mencari rezeki, dicarinya di tanah itu. Nah, itulah. Jadi kalau rezeki itu harus kita cari dengan cara bekerja dan berusaha. Nah, anak-anak ibu, kalau kita sudah meyakini Allah itu Ar-Razzaq, dalam hatinya akan hilang sifat rakus dan dengki. Nah, yang kedua, Al-Mughni. Al-Mughni artinya Allah Maha Memberi kekayaan. Kekayaan itu sama juga dengan rezeki. Jadi nak, setiap makhluk hidup, setiap makhluk itu memiliki takaran kekayaan dan rezekinya yang
beda. Kekayaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun walau sudah diberikan kepada makhluknya, karena Allah itu maha kaya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 64 yang berbunyi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa innallaha lahu wal waliyyul hamid. Artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, anak-anak ibu, manusia harus rajin bekerja dan berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, meminta kita kekayaan. Manusia yang rajin akan diberi oleh Allah kekayaan. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah dengan membaca Ya Mughni. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah termasuk orang yang sombong. Jika kita berdoa selain dari Allah, itu termasuk orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Itu tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Nah, apabila kita diberi kekayaan, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Yaitu dengan bersedekah, membantu orang-orang yang susah. Berarti kita sudah mengamalkan sifat meneladani Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Mughni. Allah maha kaya. Nah, anak-anak ibu sudah paham itu Al-Mughni. Yang ketiga adalah Al-Hamid. Apa artinya Al-Hamid? Allah maha terpuji. Jadi anak-anak ibu, yang berhak kita puji adalah Allah. Kenapa Allah yang berhak kita puji? Karena Allah tidak memiliki kekurangan. Allah lah yang maha sempurna. Dan Allah tidak memiliki cacat dan celah. Jadi yang berhak kita puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, bagaimana caranya kita memuji kepada Allah? Yaitu dengan membaca hamdalah, yaitu berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita memuji kepada Allah, Allah memberikan pahala, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah juga akan membimbing kita. Nah, yang keempat, Asmaul Husnanya yaitu Asy-Syakur. Apa artinya Asy-Syakur? Allah maha mensyukuri. Sebagai orang yang beriman, kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, yaitu kita diberi kenikmatan jasmani, rohani, dan rezeki. Dan Allah juga membalas barang siapa yang bersyukur kepada Allah, akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, kita akan mendapat azab yang sangat pedih Apa manfaatnya kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, mendapat keberuntungan. Yang kedua, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, rezeki kita akan ditambah. Nah, itulah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah memahami apa yang ibu sampaikan, dan ibu mengharapkan berdoalah dengan membiasakan mengucapkan Asmaul Husna. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.